Bab 2361. Bahkan sebelum dia sempat bertanya, lelaki tua itu mengucapkan kalimat terakhirnya, transporter, mulai. Tepat setelah itu, pandangan Jack mulai kabur. Ketika dia bisa melihat lagi, dia kembali ke puncak lereng kekosongan ilahi. Pada saat itu, lereng kekosongan ilahi tampak sama seperti ketika dia pergi. Mayat pria bertopeng itu tergeletak di tanah, dan semua orang menatap Jack dengan mata melebar. Saat Jack merenungkan kata-kata lelaki tua itu, energi yang familiar mengelilingi tubuhnya. Seluruh tubuhnya mulai bergerak cepat di bawah kendali energi. Hanya dalam sekejap, dia tiba di alun-alun tempat mereka berada sebelum dia pertama kali mendaki Divine Void Slope. Alun-alun itu sangat besar. Bahkan ketika ada lebih dari 180 peserta, itu tidak sempit sama sekali, apalagi setelah setengah dari mereka sudah mati. Hanya ada sekitar 100 dari mereka yang tersisa, jadi lingkungan mereka tampak sangat luas. Semua orang telah kembali ke alun-alun, kecuali mereka yang telah meninggal. Mereka yang tersisa tampaknya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Hanya saja kondisi mental mereka jauh berbeda dari saat mereka pertama kali tiba. Murid-murid klan utara semuanya penuh dengan keputusasaan dan kesedihan. Murid-murid klan selatan juga tidak jauh lebih baik, terutama ketika mereka melihat bahwa Jack telah dipindahkan ke bawah seperti mereka. Mereka memandang Jack dengan ekspresi ngeri, dan mereka perlahan-lahan berkumpul, menatap Jack dengan waspada. Jack melirik semua orang. Dia secara alami tahu mengapa mereka menatapnya seperti itu. Bagaimanapun, mereka telah bekerja sama untuk membunuh setidaknya 60 atau 70 murid klan utara sebelumnya. Nyawa itu milik sesama murid, dan sekarang murid klan selatan kekurangan orang yang sangat penting. Dengan keterampilan yang dimiliki Jack, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka mulai bertarung. Satu-satunya keuntungan mereka adalah dalam jumlah, tetapi murid klan utara masih berjumlah lebih dari 20. Jika mereka benar-benar bertarung, dan Jack memutuskan untuk membantai mereka, mungkin saja dia akan mengambil setengah dari kekuatan mereka sekaligus. Sebenarnya, itu normal bagi mereka untuk takut. Jika bukan karena kata-kata orang tua yang terus-menerus bermain di pikiran Jack, Jack bisa saja memutuskan untuk menghabisi musuh saat mereka lemah dan membuat mereka membayar. Nelson dan Isaiah bergegas ke sisi Jack dengan ekspresi emosional di wajah mereka. Mereka sangat dekat untuk bergegas dan memeluk Jack dengan erat. Jack, kau sangat luar biasa. Bahkan pria bertopeng itu tidak bisa menyaingimu. Kupikir itu akan menjadi pertarungan yang panjang, tapi dia sebenarnya hanya penipu. Dia bahkan tidak bisa melawan satupun, menyerang darimu. Jack memandang Isaiah dan tanpa daya mengerucutkan bibirnya. Meskipun keahliannya sekarang terbukti berada di atas, Isaiah tidak sepenuhnya benar. Pria bertopeng itu benar-benar kuat. Pria bertopeng itu telah menekan kekuatannya. Jika pria bertopeng itu berada di puncak kekuatannya, Jack mungkin tidak akan bisa menang. Bahkan jika Jack menang, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Lagi pula, pria bertopeng itu akan menjadi seluruh alam yang lebih tinggi dari Jack di alam pemadatan musim semi. Itu bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah. Pada saat itu, siluet yang familiar muncul di benak Jack. Dia mendongak dan melihat bahwa Griffin sedang menatapnya dengan ekspresi ketakutan seolah-olah Jack adalah hantu. Bab 2362. Jack tertawa dingin. Bahkan jika dia tidak akan melawan murid-murid klan selatan itu, dia masih memiliki masalah untuk ditangani terlebih dahulu. Griffin terus-menerus memberinya masalah. Jack telah menoleransinya sebelumnya, bukan karena dia takut pada Griffin, tetapi hanya karena rasanya ini bukan waktu yang tepat. Namun, dia tidak lagi peduli tentang itu. Jika dia tidak menyingkirkan pria bertopeng itu, Griffin mungkin akan selamat. Di lereng kekosongan ilahi, dia tidak bisa melakukan apapun karena penghalang. Tanpa batasan itu, Jack secara alami tidak perlu menahan diri. Dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang hitam muncul. Tangan kirinya mulai memadatkan 60 pedang jiwa. Griffin sepertinya menyadari ada yang tidak beres, dan dia melebarkan matanya saat dia mulai mundur dengan cepat. Meskipun pedang Jack tidak diarahkan padanya, Griffin tahu bahwa target Jack pasti adalah dia. Apa yang kamu lakukan? Jangan menyerang. Aku seniormu. Aku sesama muridmu. Jika kamu menyakiti sesama muridmu di luar klan, itu bisa dihukum. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan itu. Saat dia melakukannya, Isaiah tertawa dingin,
kamu berani mengatakan sesuatu seperti itu setelah kamu menyakiti begitu banyak rekan murid kita. Jangan lupa apa yang kamu lakukan sebelumnya. Kamu adalah orang yang mengkhianati klan. Kamu bahkan membantu musuh melawan kita. Griffin dengan marah menggelengkan kepalanya saat dia mundur. Jack mengerutkan alisnya, tidak ingin membuang waktu berbicara dengan orang itu. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia melompat ke depan. Dia mengaktifkan hukum ruang angkasa saat dia muncul di depan Griffin dalam sekejap. Griffin gemetar ketakutan, terus-menerus mundur. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan berakhir dalam situasi seperti itu. Dia masih ingat bagaimana dia memandang Jack sebelum mereka memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya. Jack baru saja menjadi murid tua yang sedikit beruntung. Tidak perlu merasa terancam oleh Jack sama sekali. Namun, dia tidak percaya bahwa murid yang lebih tua telah berhasil memanjat seluruh tubuhnya hanya dalam beberapa hari. Sebelumnya, Jack hanyalah seekor semut di matanya, namun, dia sendiri telah berubah menjadi seekor semut. Silakan dan mati, kata Jack dingin. Pada saat itu, tidak ada yang mau ikut campur. Semua orang segera memberi keduanya ruang untuk bertarung. Ketika Griffin melihat semua orang telah bubar, dia sangat marah hingga hampir berteriak. Saat Griffin berpikir bahwa dia akan mati hanya dalam satu serangan, retakan tiba-tiba terdengar di sekitar mereka. Sinar cahaya terang terlihat di langit, dan semua orang melihat ke atas. 10 sosok tiba-tiba muncul di langit. Mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda, dan karena cahaya di sekitar mereka terlalu redup, mereka tidak dapat membedakan siapa orang-orang itu. Pembatasan akhirnya dicabut. Saya pikir saya harus menunggu beberapa hari lagi, saya tidak percaya kelinci baru ini sebenarnya cukup bagus. Itu benar, aku hanya ingin tahu siapa yang berhasil mendapatkan harta karun itu. Saat mereka berdiskusi, cahaya perlahan menghilang. Ketika semua orang melihat siapa mereka melebarkan mata seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Jack segera melihat Elder Godfrey berdiri di belakang Elder pertama dan kedua. Ketika dia melihat adegan itu, Jack akhirnya santai. Tidak ada orang lain yang tahu, tetapi dia telah mendengar lelaki tua itu mengatakan bahwa siapapun dapat memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya setelah pembatasan dicabut. Ditambah dengan apa yang dikatakan kelompok itu, Jack kurang lebih bisa memahami apa yang sedang terjadi. Selama seseorang naik ke puncak dan memperoleh harta karun, pembatasan secara alami akan hilang, dan siapapun akan dapat memasuki dunia. Itu adalah sesuatu yang telah direncanakan Paviliun Seribu Daun, dan Paviliun Seribu Daun sudah menunggu saat itu. Jack sama sekali tidak mengenali beberapa orang yang berdiri di depan. Bab 2363. Dari pakaian mereka, Jack bisa tahu bahwa mereka berasal dari Paviliun Seribu Daun. Mereka jelas bukan siapa-siapa di dasar tiang totem juga. Dia melihat bahwa Penatua Godfrey ada di belakang mereka, bersama dengan Penatua pertama dan kedua. Dia kurang lebih mengerti bahwa mereka mungkin adalah tetua Paviliun Seribu Daun, dan yang berdiri di belakang mereka mungkin berasal dari Paviliun Berdaulat Ganda dan klan asal Mudelt. Para tetua dari Paviliun Seribu Daun memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, bahkan tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Mereka dengan bersemangat melihat semua orang di sana. Seolah-olah mereka ingin membaca pikiran semua orang. Murid klan utara yang hadir semuanya memberi hormat kepada para tetua, dan semua tetua mengangguk sedikit. Tetua pertama Paviliun Seribu Daun tersenyum penuh semangat. Kalian semua melakukannya dengan baik. Kalian tidak mengecewakan, dan berhasil mendapatkan harta karun itu. Setelah mengatakan itu, tetua pertama Paviliun Seribu Daun melihat ke puncak lereng kekosongan ilahi. Lokasi itu benar-benar kosong. Semua lampu yang bersinar telah menghilang. Dia mengangkat alis saat dia melihat semua murid yang hadir. Dalam 100 atau lebih murid yang tersisa, yang paling cemas di antara mereka adalah murid klan selatan, serta Jack. Pada saat itu, Jack akhirnya mengerti untuk apa mereka ada di sini. Tetua pertama, Paviliun Seribu Daun memandang Graham. Graham terlihat sangat pucat saat itu, tubuhnya tidak dalam keadaan baik. Bagaimanapun, dia menderita luka berat saat melawan ular iblis berekor 8. Bahkan setelah pulih selama beberapa hari, dia tidak menjadi jauh lebih baik. Kamu terluka. Tetua pertama Paviliun Seribu Daun bertanya pada Graham. Graham memiliki ekspresi yang buruk di wajahnya. Namun, itu tidak semua disebabkan oleh luka berat yang dideritanya. Ada alasan rumit lainnya juga.
Namun, dia tidak bisa menyuarakannya pada saat itu, dan hanya bisa mengangguk. Saya terluka oleh setan selama salah satu tahap. Tetua Paviliun Seribu Daun menghibur, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu hindari. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah murid klan selatan. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ruang itu retak lagi. Ekspresi semua orang berubah pada saat yang sama. Apakah ada orang lain yang datang? Para tetua dari klan utara memiliki ekspresi buruk di wajah mereka, seolah-olah mereka merasakan sesuatu, tetapi tidak dapat menghentikannya. Begitu cahaya yang bersinar menyebar, Jack sekali lagi melihat 10 wajah yang tidak dikenalnya. Hanya saja, meskipun dia tidak mengenal orang-orang itu, masing-masing dari mereka diselimuti energi jahat. Jack menyimpulkan bahwa itu adalah para tetua dari klan selatan. Yang dipucuk pimpinan pasti Paviliun Mayat. Tetua pertama Paviliun Mayat tertawa. Aku melihatmu di tengah jalan, dan aku ingin menyapa kalian semua. Aku tidak percaya kamu berlari begitu cepat. Kata-kata acuh tak acuh itu menyebabkan penatua pertama dari Paviliun Seribu Daun memiliki tampilan yang sangat masam seperti dia sedang marah. Wajahnya memerah saat dia dengan dingin menatap elder pertama dari Paviliun Seribu Daun. Tetua pertama Paviliun Seribu Daun berkata, aku tahu akan sulit untuk menyingkirkanmu yang melarikan diri. Ketika dia mengatakan itu, dia terdengar sangat kalah. Dia mungkin tidak pernah menyangka akan diikuti ke dunia ini oleh kelompok itu. Itu adalah rahasia Paviliun Seribu Daun, tetapi telah ditemukan oleh kelompok lain. Jack menghela nafas. Mungkinkah petinggi Paviliun Mayat menjadi lebih bodoh? Paviliun Seribu Daun telah melakukan begitu banyak hal untuk orang lain dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki tujuan tertentu? Mereka tidak ada di sana untuk melakukan amal. Tetua pertama Paviliun Mayat tampaknya tidak ingin terus berbicara dan mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Bab 2364. Dia sepertinya sedang mencari seseorang. Dia menatap saat dia melihat semua orang yang hadir. Namun, setelah mencari kemana-mana, dia tidak menemukan apa yang dia cari, dan dia tiba-tiba curiga. Dia mengerutkan kening sebelum dia melihat Graham. Kondisi Graham tidak begitu bagus, terlihat jelas Graham baru pulih dari cedera berat. Kerutan tetua pertama Paviliun Mayat semakin dalam. Di mana dia? Penatua itu mengarahkan pandangannya ke Lennon. Ketika Lennon mendengar itu, dia dengan cepat memucat saat tangannya gemetar. Pada saat itu, dia berada di tempat yang sangat sulit. Jika dia memberitahu penatua pertama bahwa pria bertopeng itu sudah mati, penatua pertama mungkin menyalahkannya. Jika dia tidak berbicara, tidak mungkin mereka bisa melewati ini. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, wajahnya sudah putih seperti kertas. Tindakannya telah membuat para tetua semakin bingung. Secara alami, para tetua itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Baik murid klan utara dan selatan semuanya tahu dengan jelas siapa orang terkuat yang telah memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya. Mereka tahu siapa yang berpotensi dalam bahaya, tapi itu sama sekali bukan pria bertopeng. Namun, cara Lennon tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani melakukannya. Jelas telah terjadi sesuatu. Wajah penatua pertama Paviliun Mayat merah, marah karena marah. Apa yang harus disembunyikan? Aku bertanya padamu di mana dia? Kenapa kalian semua di sini, tapi bukan dia? Kata-kata dari tetua pertama itu sangat jelas cemas, terlepas dari kenyataan bahwa dia mengatakan pada dirinya sendiri dalam pikirannya bahwa pria bertopeng itu akan menjadi orang terakhir yang terjadi sesuatu padanya. Namun, sepertinya tidak ada jejak pria bertopeng itu. Selain itu, ekspresi aneh Lennon membuat hati sesepuh pertama Paviliun Mayat dalam keadaan sangat panik. Lennon memiliki ekspresi lebih masam di wajahnya setelah mendengar kata-kata itu. Dia tampak seperti baru saja menelan racun. Wajahnya berganti-ganti antara memerah dan pucat, dan dia gemetaran bahkan lebih keras. Tetua pertama Paviliun Mayat mengangkat alisnya. Dia memandang Graham tetapi melihat bahwa Graham memiliki ekspresi aneh di wajahnya juga. Lebih tepatnya, semua orang yang hadir memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Seolah-olah apa yang terjadi tidak mungkin mereka bicarakan. Tetua pertama Tousan Leaves Paviliun cukup cerdas. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, mudah untuk menyimpulkan bahwa itu bukan hal yang baik untuk Paviliun Mayat. Dia tertawa dingin dan berkata, Roy Skelton adalah pilar masa depan klanmu. Skylar, jangan panik, dia akan baik-baik saja, bukankah begitu?
Nadanya sangat merendahkan. Semua orang secara alami berhasil mengatakan bahwa penatua pertama dari Paviliun Seribu Daun mencoba menyiratkan bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Royce. Jack mengangkat alis, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat penatua pertama dari Paviliun Seribu Daun. Baru saat itulah dia mengetahui bahwa pria bertopeng itu bernama Royce dan penatua pertama dari Paviliun Seribu Daun bernama Skylar. Skylar memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia berbalik dengan tiba-tiba dan berkata, "Berhentilah bersikap merendahkan. Meskipun Royce tidak ada di sini, lihat saja murid-muridmu sendiri. Selain mereka yang agak lebih kuat, sepertinya tidak banyak yang tersisa." Bab 2365. Saat Skylar mengatakan bahwa penatua pertama dari Paviliun Seribu Daun memiliki ekspresi masam di wajahnya. Dia sudah memperhatikan sebelumnya bahwa hanya 6 atau 7 yang tersisa dari 50 yang mereka kirim. Meskipun Graham masih hidup, orang-orang yang tidak hadir termasuk di antara para elit juga. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka, itu masih akan menjadi pukulan besar bagi klan. Skylar memandang tetua pertama Tousan Leaves Pavilion dengan dingin. Sepertinya sesuatu pasti telah terjadi. Kamu benar, Royce sangat kuat. Bahkan jika sesuatu terjadi pada orang lain, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Namun, dia mungkin kuat sementara yang lain tidak dekat. Fakta bahwa mereka tidak ada di sini mungkin berarti bahwa sesuatu telah terjadi pada mereka. Bukankah begitu, Penatua Zain? Zain adalah nama tetua pertama Paviliun Seribu Daun. Satu-satunya alasan mengapa Paviliun Seribu Daun dan Paviliun Mayat telah damai begitu lama adalah karena Gunung Binatang berada di antara dua klan. Jika bukan karena Mount Beast, kedua klan itu pasti akan sangat berselisih satu sama lain. Dengan apa yang telah dilakukan Paviliun Mayat, jelas bahwa kedua klan tidak memiliki perasaan yang baik satu sama lain. Sebagai tetua pertama dari dua klan, mereka mungkin terlihat seperti berhubungan baik di permukaan, tetapi mereka secara alami bertentangan satu sama lain. Cara Zain memandang Skylar, seolah-olah dia ingin memakan pria itu hidup-hidup. Skylar merasa tidak ada alasan untuk terus bertengkar. Lagi pula, mereka belum menentukan siapa yang telah meninggal dan siapa yang tidak, serta di mana kasus Scarlet berada. Di mata para tetua itu, kasus Scarlet secara alami akan berada di tangan murid terkuat. Skylar secara alami berpikir bahwa yang terkuat pasti Royce, tetapi tidak ada yang melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lennon, beri aku penjelasan yang jelas. Berhentilah gelisah seperti ini. Apakah kamu gadis yang belum pernah melihat dunia? Lennon semakin gemetar setelah dimarahi seperti itu. Dia secara alami tidak lemah dan hanya sedikit di belakang Royce. Namun, Paviliun Mayat berbeda dari klan lain. Klan mereka sangat kejam, dan ada lebih banyak kematian. Lennon sangat ketakutan. Jika dia menyuarakan apa yang terjadi, Skylar pasti akan menariknya keluar. Namun, dia tahu bahwa dia akan dihukum jika dia tidak memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Memikirkan hal itu, dia menarik napas dalam-dalam, dan berdiri tegak sambil berkata, Royce sudah mati. Saat dia mengatakan bahwa semua tetua tercengang. Sebenarnya, mereka sudah berspekulasi tentang hasil itu, tetapi mendengarnya masih sulit untuk diterima. Tubuh Skylar membeku. Detik berikutnya, dia menembak ke depan di depan Lennon. Dia meraih kerah Lennon dengan tangannya. Wajah Skylar berwarna hijau. Dia meninggal. Bagaimana dia mati? Siapa yang membunuhnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan semuanya, sekarang. Lennon menelan ludah. Dia berbalik dan menatap Jack. Saat Jack melihat ekspresinya, Jack tahu ada sesuatu yang terjadi. Dia tahu bahwa, jika dia tidak melakukan sesuatu dengan cepat, tetua gila itu mungkin akan membunuhnya detik berikutnya. Oleh karena itu, dia menatap Elder Godfrey. Sejak Elder Godfrey memasuki dunia, tatapannya tertuju pada Jack. Jack menghela napas lega dan bergegas ke Elder Godfrey. Penatua pertama dan kedua menatap Jack dengan dingin. Mereka merasa bahwa Jack seperti kucing yang berusaha bersembunyi dan terlihat sangat memalukan. Bab 2366. Meskipun demikian, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa pada saat itu. Lagi pula, tidak ada yang fokus pada Jack. Penatua Godfrey terkejut ketika dia menyadari bahwa Jack telah menyelinap di belakangnya. Apakah sesuatu terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Bisik Penatua Godfrey. Jack, tahu dia tidak bisa menghindari ini, mengangguk pada yang lebih tua. Tidak perlu bertanya sekarang.
Kamu akan tahu sebentar lagi. Ketika dia mendengar Jack mengatakan itu, Penatua Godfrey bahkan lebih bingung, tetapi dia tidak bersikeras pada masalah itu. Napas Lennon perlahan semakin tidak menentu dengan kerahnya dicengkeram sedemikian rupa. Dia merasa Skylar mungkin benar-benar membunuhnya di tempat jika dia tidak menjelaskan semuanya, jadi dia menunjuk ke puncak lereng kekosongan ilahi. Pertempuran terakhir adalah pertarungan antara dua yang terkuat di antara kita. Royce tidak bisa melawan Jack, dan Jack membunuhnya dalam satu pukulan. Lennon menggunakan versi paling singkat dari segala sesuatu yang telah terjadi. Namun, yang lain bingung ketika mereka mendengar ini. Royce telah terbunuh dalam satu pukulan, dan itu juga tidak acak, tempat itu adalah puncak dari lereng kekosongan ilahi. Semua tetua sudah memastikan aturan sebelum mereka sampai di sana. Secara alami, mereka tahu bahwa mendaki ke puncak Divine Void Slope adalah jalan yang sangat berbahaya. Ada rintangan yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya dua yang terkuat yang bisa berdiri di puncak untuk pertempuran terakhir. Tidak ada yang aneh mendengar Royce telah mencapai puncaknya. Itu wajar, mengingat dia pasti memimpin semua murid di sana. Semua itu dan bahkan dengan keterampilannya yang mengesankan, bagaimanapun, dia telah kalah dan, terlebih lagi, terbunuh dalam satu serangan. Kehilangan dan terbunuh adalah dua hal yang berbeda. Mampu membunuh pihak lain membutuhkan satu untuk menjadi lebih kuat. Siapa Jack? Teriak Skylar. Kenapa dia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya? Skylar melirik murid-murid klan utara dan menilai mereka. Yang terkuat di antara mereka, selain Graham, adalah Benjamin. Dia belum pernah mendengar nama Jack. Selain para tetua paviliun berdaulat ganda, para tetua lainnya juga bingung. Penatua pertama melebarkan matanya saat dia berbalik untuk melihat Jack, yang, pada saat itu, menundukkan kepalanya dan tetap bungkam. Penatua kedua sama terkejutnya. Kedua tetua tidak akan pernah menyangka bahwa Jack sebenarnya adalah orang yang berhadapan dengan Royce dan membunuh lawannya. Meskipun mereka merasa Jack mampu dan berbakat, itu tidak mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuat dia, mereka tidak akan pernah mengira dia akan mengalahkan murid terpilih dari klan kelas 4. Penatua itu menunjuk ke arah Jack. Itu kamu. Meskipun demikian, dia sengaja membisikkan kata-kata itu. Jack mendesah, tidak ada gunanya merahasiakannya lagi. Tidak peduli berapa lama Jack ingin menyembunyikannya, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Dengan itu, Jack mengangguk. Akulah yang membunuh Royce. Orang-orang terkejut mendengar ini, tidak pernah sekalipun berharap bahwa Jack akan menjadi sehebat ini. Jika mereka tidak mendengarnya sendiri, tetua pertama dan kedua tidak akan mempercayainya. Sebenarnya, mereka masih ragu. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Jack, dia masih berada di tingkat menengah dari tingkat bawaan. Mereka yakin sebanyak itu, meski tidak mengetahui detail lainnya. Bab 2367 Royce dapat memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya berkat mengkonsumsi pil untuk menekan kekuatannya. Royce bukan orang biasa di panggung bawaan. Bahkan murid terpilih dari klan kelas 4 lain seperti Graham tidak akan memiliki kesempatan melawan Royce. Alasan besar mengapa Paviliun Seribu Daun memiliki begitu banyak masalah adalah karena Royce berada di Paviliun Mayat. Selanjutnya, mereka tahu bahwa Paviliun Mayat memiliki pil yang mampu menekan kekuatan seseorang. Dengan demikian, mendapatkan kasus Scarlet akan membutuhkan seseorang yang sangat kuat untuk memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya. Itulah mengapa Paviliun Seribu Daun berada dalam ikatan seperti itu. Mereka tidak hanya mengungkapkan informasi, tetapi mereka bahkan telah memberikan lencana partisipasi. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Apa kamu benar-benar sekuat itu? Kamu membunuh Royce. Penatua Sayer hampir menggigit lidahnya. Dia tidak percaya bahwa Jack sekuat itu, mereka telah melihat Jack bertarung sebelumnya meskipun Jack telah memenangkan beberapa pertempuran, dia masih jauh dari seseorang seperti Royce. Jika Royce ingin mengalahkan Wesley, mungkin hanya butuh kurang dari satu serangan. Penatua Godfrey menarik napas dalam-dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat Penatua Godfrey mengatakan itu, Skylar meneriakkan hal yang sama kepada para murid dari klannya, membuat mereka menceritakan semua yang telah terjadi beberapa hari terakhir. Meskipun murid-murid itu semua ditakuti tanpa alasan oleh Skylar, mereka masih membeberkan semua yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir secara rinci. Ketika Skylar mendengarkan semuanya, kemarahan menguasai ekspresinya.
Itu Jack sangat berbakat. Dia mampu mengalahkan seseorang pada tahap akhir dari level bawaan ketika dia hanya di tingkat menengah. Sepertinya ada lebih dari yang terlihat, kalau begitu. Itu artinya Scarlet Cash pasti sudah ada di tangannya. Di mana Jack? Keluar sekarang juga. Ketika Skylar mengatakan itu, semua orang menunjuk ke lokasi Jack. Skylar menoleh untuk melihat Jack, yang berada di belakang Elder Godfrey. Meskipun Elder Godfrey memblokir setengah dari tubuh Jack, dia masih melihat wajah Jack. Untuk apa kamu bersembunyi? Jangan berpikir aku akan melepaskanmu hanya karena kamu memiliki bakat dan skill. Serahkan Scarlet Cash segera, atau aku akan mencabik-cabikmu. Jack tak berdaya mendesah, sepertinya hal-hal masih mencapai tahap ini pada saat ini. Zain perlahan berbalik, menatap Jack dengan tidak percaya. Dia mengira Scarlet Cash setidaknya akan jatuh ke tangan Graham jika Royce tidak mendapatkannya. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kasus Scarlet pada akhirnya akan jatuh ke murid yang lebih tua dari klan kelas 3. Itu tidak bisa dipercaya. Mereka bahkan belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Zain tertawa kecil sambil menyipitkan matanya, berjalan menuju lokasi Jack. Dia dengan hangat menyapa, "Jack, kan? Jangan khawatir, dengan tetua 1000 daun pavilion di sini, pavilion mayat tidak akan bisa melakukan apapun padamu." Kata-katanya sepertinya memberitahu Jack bahwa pavilion 1000 daun akan melindunginya. Namun, Jack bukanlah anak yang bodoh, mereka hanya melindungi kasus Scarlet. Begitu mereka membawanya keluar dari tempat ini, mereka masih akan memintanya untuk menyerahkan kotak merah. Jika tidak, dia akan tetap mati. Sayangnya, itu masih bukan waktu terbaik baginya untuk membalas. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Isaiah berbisik kepada Nelson, "Apa itu kasus Scarlet? Mungkinkah Jack?" Bab 2368. Nelson menggelengkan kepalanya sedikit saat dia menatap Jack tanpa daya. Jack sudah didorong ke situasi genting. Jack harus menyerahkan Scarlet Cash jika dia ingin hidup. Sepertinya Scarlet Cash sangat berharga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Jack, tetapi karena dia membunuh Royce, pavilion mayat tidak akan mau melepaskannya. Tetap saja, selama Jack pintar, dia akan baik-baik saja. Saat dia mengatakan itu, Skylar sudah menuju Jack. Namun, saat dia bergegas mendekat, Zain dan yang lainnya juga melakukannya, berdiri di depannya. Mereka, tentu saja, tidak ingin kasus Scarlet jatuh ke tangan orang-orang itu. Skylar tertawa dingin. "Berhenti berpura-pura menjadi orang benar, Zain. Dengan kasus Scarlet di tangan bocah ini, kamu hanya melindungi kasusnya, bukan dia." Zain tertawa kecil, menepis kata-kata itu. Kasus Scarlet adalah milik Jack, dan dia bisa memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Murid-muridmu tidak bisa mendapatkan kasus Scarlet, jadi sudah tidak ada alasan untuk menangisinya. Skylar menyipitkan mata, sudah mencabik-cabik Zain menjadi ribuan keping di benaknya. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia menatap Jack. Bocah itu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Selanjutnya, dia telah mengalahkan tingkat bawaan tahap akhir saat berada di tahap menengah, dan juga tidak ada tahap akhir reguler. Jack pasti akan tumbuh menjadi lawan yang mengerikan melawan pavilion mayat jika dia ingin diselamatkan. Selain itu, Jack telah membunuh murid terbaik mereka, jadi bagaimana mungkin dia tidak membenci Jack? Mengesampingkan Scarlet Cash, bocah ini harus mati. Jangan pikir aku tidak tahu. Bahkan jika bocah ini tidak memberimu Scarlet Cash, kamu akan memikirkan segala macam cara untuk mendapatkannya kembali. Sejak itu masalahnya, mengapa kamu berdiri di sisinya? Bunuh saja anak itu dan selesaikan. Skylar meledak. Jelas bahwa Skylar sangat membenci Jack. Zain mengangkat alis, ia harus mengakui bahwa Skylar benar. Namun, ada beberapa hal di mana dia tidak bisa terlalu kejam. Bagaimanapun, Jack bukanlah murid dari pavilion 1000 daun, tetapi pavilion berdaulat ganda. Dengan keterampilan dan potensi anak itu, dia pasti akan sangat disukai setelah kembali ke pavilion penguasa ganda. Jika dia bergerak melawan Jack pada saat itu, sesepuh pavilion berdaulat ganda akan ikut campur. Itu akan sangat merusak reputasi mereka, karena mereka masih berada di kam yang sama bagaimanapun caranya. Skylar terbatuk ringan, mengangkat alis ketika dia berkata, "Berhentilah mencoba mengacau. Apa yang terjadi di masa depan adalah masalah pavilion 1000 daun." Sementara itu, dalam hati Jack tertawa kecil. Baik Zain maupun Skylar adalah dua individu yang aneh, tidak diragukan lagi.
Zain mungkin terlihat seperti berada di pihak Jack, tetapi kata-katanya tidak tahu malu. Mengatakan bahwa Jack harus memberikan kasus Scarlet kepada siapapun yang dia inginkan tampaknya menyiratkan bahwa Jack akan bersalah jika dia tidak memberikannya kepada seseorang. Serahkan bocah ini padaku, bentak Skylar, matanya terbuka lebar. Selain kasus Scarlet, kami tidak menginginkan hal lain. Kamu tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk kasus Scarlet juga. Jika kamu menyerahkan bocah itu kepadaku, maka selain memperebutkan kasus itu, kami tidak menginginkan yang lain. Kata-kata itu menyebabkan wajah Zain menegang karena keraguan-raguan yang tiba-tiba. Skylar benar, mereka tidak hanya mengejar kasus Scarlet. Masih ada kebun obat di dalam tempat tersembunyi untuk sumber daya, dan tempat itu pasti memiliki banyak harta karun. Jika orang-orang menjijikkan itu tidak ikut campur, Paviliun Seribu Daun akan sangat diuntungkan. Memikirkan hal itu, dia mengeluarkan senyum paksa saat dia melihat para tetua dari Paviliun Penguasa Ganda. Penatua pertama dan yang lainnya langsung tahu apa yang ingin dilakukan Zain ketika mereka melihat wajah Zain. Penatua pertama sangat frustrasi. Dia tidak menyukai Jack, tetapi dengan potensi dan keterampilan Jack, Jack pasti akan menjadi pilar bagi klan berdaulat ganda di masa depan jika mereka memasukkan sumber daya yang tepat ke dalam dirinya. Bab 2369. Jack bahkan mungkin bisa memimpin Paviliun Penguasa Ganda menjadi klan kelas 4. Bagaimanapun, hubungannya dengan Jack bukanlah yang terbaik. Jack mungkin hanya menargetkannya jika dia tumbuh lebih kuat di masa depan. Itu benar-benar akan menjadi kerugian. Jelas penatua kedua juga memiliki pemikiran yang sama. Bagaimanapun, ada darah buruk antara Jack dan dirinya sendiri. Jika Jack tumbuh dalam kekuasaan, posisinya pasti akan terpengaruh di masa depan. Selain itu, Jack pasti memiliki beberapa rahasia untuk menunjukkan keterampilan dan potensi seperti itu. Jika dia ingin melindungi Jack, tekanan yang harus dia tahan adalah satu hal tetapi masalah lainnya adalah apakah Jack akan menjadi masalah di masa depan. Ketika penatua kedua memikirkan itu, dia menutup mulutnya, memutuskan untuk meninggalkan keputusan tentang penatua pertama. Jika penatua pertama ingin melindungi Jack, maka dia juga akan melakukannya. Jika penatua pertama ingin membuang Jack, maka dia tidak akan membantah. Ketika penatua Godfrey melihat wajah mereka, dia memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi. Kedua pria licik itu sebenarnya mempertimbangkan untuk menyerahkan Jack. Mengesampingkan yang lainnya, Jack adalah murid dari Paviliun Berdaulat Ganda. Jika penatua pertama dan kedua tidak akan melindunginya, lalu siapa lagi? Penatua Godfrey gemetar karena marah, ingin memarahi mereka pada saat itu. Jack mengulurkan tangan untuk menghentikannya, dan penatua Godfrey memandang Jack tanpa daya. Dia tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Dia merasa seperti Jack berada dalam situasi yang sangat menyedihkan dan tak berdaya. Jack menggelengkan kepalanya pada penatua Godfrey, tidak ingin penatua Godfrey mengatakan apapun pada saat itu. Skylar tertawa dingin. Bakat dan keterampilan anak ini tidak buruk. Dia seseorang yang layak untuk dikembangkan. Namun, Penatua Zain, jangan lupa bahwa dia bukan murid Paviliun Seribu Daun. Jika bocah ini tumbuh dewasa, dia pasti akan memimpin penguasa ganda. Paviliun menjadi klan kelas 4. Ketika saatnya tiba, akan ada dua klan kelas 4 di utara. Kata-kata itu memiliki arti lain di belakangnya, dan Zain tiba-tiba memasang ekspresi masam di wajahnya. Dia telah berhasil mempertahankan ketenangannya sebelumnya, tetapi itu benar-benar menghilang pada saat itu. Skylar benar, jika Jack dibiarkan tumbuh, itu bukan hal yang baik untuk Paviliun Seribu Daun. Ada sumber daya yang sangat terbatas di negara bagian Cerci Barat, dan Paviliun Seribu Daun telah mengambil sebagian besar sebagai klan kelas 4. Jika Paviliun Penguasa Ganda juga menjadi klan kelas 4, mereka pasti akan bertarung melawan Paviliun Seribu Daun untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Dengan Jack yang memimpin pada saat itu, Paviliun Seribu Daun tidak akan memiliki waktu yang mudah. Memikirkan hal itu, tatapan Zain pada Jack menjadi dingin. Dia bahkan mulai melihat Jack sebagai musuh. Tetua pertama menghela nafas panjang, berbalik untuk melihat Jack. Jack, bukannya aku tidak ingin membantumu. Kamu membunuh murid terbaik mereka. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu adalah hal yang salah untuk dilakukan. Karena kamu membunuh seseorang, kamu harus membayar harganya. Skylar adalah masih menjadi penatua pertama dari Paviliun Mayat, dan dia tidak akan membuatmu terlalu menderita.
Bab 2370. Penatua Godfrey memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Penatua pertama, apakah kamu tidak malu untuk mengatakan itu? Apakah kamu pikir kita semua adalah anak-anak? Jika Jack dibawa pergi oleh Skylar, dia akan mati. Dia bahkan mungkin harus menderita melalui siksaan yang tak terkatakan. Sebagai penatua pertama dari ganda paviliun berdaulat, Anda membantu orang lain alih-alih berdiri di sisi murid Anda sendiri. Petik 2. Ekspresi penatua pertama berubah suram. Elder ke-11, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Apakah kamu pikir aku tidak ingin membantu Jack? Karena dia sudah salah, tidak tepat bagiku untuk melindunginya. Kata-kata itu benar-benar tidak masuk akal, dan penatua Godfrey sangat marah mendengarnya. Dia menoleh dan secara mental memutuskan untuk dirinya sendiri. Jika orang-orang ini ingin menyerahkan Jack ke Skylar, dia akan membuat jalan bagi Jack untuk melarikan diri, bahkan jika dia harus mati untuk itu. Dia tidak rela melihat muridnya mati begitu saja demi orang lain. Skylar terkekeh keras pada situasi itu. Pada saat itu, dia tahu bahwa kematian Jack sudah pasti. Dia berjalan ke depan dan berkata, karena kamu sudah membuat keputusan, serahkan bocah itu kepadaku. Pada saat itu, tatapan yang dilemparkan ke arah Jack menjadi lebih ringan dengan sukacita. Ketakutan bahwa Jack telah membawa mereka dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa Jack tidak akan bisa hidup setelah dibawa pergi oleh Skylar. Jack bahkan akan disiksa terlebih dahulu. Pada saat itu, Jack tiba-tiba tertawa ketika dia kemudian dengan dingin menatap Skylar. Tapi ingat ini, Skylar, aku akan membuatmu membayar untuk apa yang terjadi hari ini berkali-kali. Kata-kata itu mengejutkan semua orang yang hadir, dan beberapa dari mereka bahkan menatap Jack dengan ekspresi aneh. Apakah dia sudah gila? Apakah dia benar-benar menambahkan bahan bakar ke nyala api alih-alih mencoba mengatakan sesuatu yang dapat meringankan situasi untuk dirinya sendiri? Sepertinya Jack pasrah dengan nasibnya. Nelson menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa akan sia-sia jika dia mencoba berdiri pada saat itu untuk mengucapkan beberapa kata yang baik untuk Jack. Dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia hanya seorang murid pada saat itu, dan dia tidak bisa mengganggu keputusan penatua pertama dan kedua sama sekali. Skylar tertawa dingin. Kamu cukup berani, nak. Apakah kamu tidak khawatir bahwa kamu akan menderita setelah aku membawamu pergi? Jack tertawa dingin. Bawa aku pergi. Apakah kamu bahkan mampu melakukan itu? Skylar menyipitkan mata pada ini dan mengulurkan tangan kanannya, mempersiapkan posisi menyerang. Elder Godfrey mundur, ingin melindungi Jack di belakangnya. Pada saat itu, semua orang merasakan angin sepoi-sepoi bertiup. Sebelum semua orang bisa bereaksi, angin sepoi-sepoi menyelimuti tubuh Jack, dan dia merasakan seluruh tubuhnya membeku. Dia seperti jatuh ke pasir hisap, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat berikutnya, ruang di sekitarnya mulai berputar. Jack tahu bahwa itu adalah tanda-tanda awal dari kebobrokan. Skylar berteriak keras. Teleportasi. Bocah ini sedang dibengkokkan. Siapa yang melakukannya? Kata-kata itu disambut tanpa jawaban, tetapi Jack sudah tahu siapa itu. Dalam ilusi, lelaki tua itu telah memberitahunya banyak hal. Beberapa kata terakhir itu bergema di hati Jack. Orang tua itu mengatakan bahwa pembatasan kerajaan akan dicabut. Pada saat itu, Jack bertanya-tanya apakah pembatasan itu berarti pembatasan kekuasaan, dan bahwa setiap orang dapat memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya. Orang tua itu bahkan memulai transporter pada akhirnya. Jack bertanya-tanya apa artinya itu sejak dia kembali ke Divine Void Slope. Hanya ketika para tetua itu tiba di tempat tersembunyi untuk sumber daya, dia mengerti apa artinya. Bersambung.